Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjelajah kisah. Selamat datang dalam perjalanan spiritual yang akan membawa Anda jauh ke dalam kearifan lokal yang hampir terlupakan. Di sini, di sebuah desa yang diselimuti kabut pagi, kita akan bertemu dengan Mbok Patmo Ani, seorang wanita tua yang menyimpan rahasia-rahasia alam dan warisan spiritual dari leluhur. Ikuti kisah dramatis ini, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur, dan setiap tanaman memiliki cerita penyembuhan. Bantu dukung perjalanan kami mengabadikan kisah-kisah berharga ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar lebih banyak orang tahu cerita hebat ini. Di sudut sebuah desa yang seolah terlupakan oleh zaman, di mana kabut pagi masih setia menyelimuti dedaunan, hiduplah seorang wanita tua yang kisahnya tak tertulis dalam buku-buku sejarah. Namanya Mbok Patmo Ani. Wajahnya yang keriput adalah peta dari ribuan musim kemarau dan hujan, sementara sorot matanya menyimpan kebijaksanaan yang lebih tua dari usia desa itu sendiri. Ia bukan sekadar penghuni desa, melainkan penjaga sebuah rahasia besar yang diwariskan turun-temurun, sebuah warisan spiritual yang mengalir dalam darahnya. Hari itu, sebuah tim dari kota datang, membawa kamera dan mikrofon, siap merekam jejak kehidupan yang mereka anggap eksotis. Namun, di hadapan Mbok Patmo Ani, niat mereka berubah. Mereka datang untuk mencari cerita tentang tanaman obat, tetapi yang mereka temukan adalah sebuah pintu menuju dunia lain. Pembawa acara, seorang pria muda yang penuh rasa ingin tahu, merasakan ada aura misterius yang terpancar dari wanita tua itu. Ini bukan hanya tentang ilmu pengobatan, melainkan sebuah pertemuan yang melampaui batas logika. Dalam keheningan yang syarat makna, Mbok Patmo Ani mulai bercerita. Suaranya serak namun tegas, seperti gemericik air yang menembus bebatuan. Ia membuka kisahnya dengan pengakuan yang mengejutkan, pengetahuannya tentang obat-obatan herbal ini bukan ia dapatkan dari buku atau guru, melainkan dari Sunan Kalijogo, sosok legendaris yang hidup berabad-abad lalu. Pernyataan ini sontak membuat tim produksi terdiam. Apakah mereka sedang berhadapan dengan sebuah mitos yang hidup, ataukah sebuah kebenaran yang tak terjelaskan? Kisah Mbok Patmo Ani adalah sebuah tapestri yang ditenun dari benang masa lalu dan spiritualitas. Ia bukan hanya mengenali nama-nama tumbuhan, tetapi juga jiwa dari setiap daun dan akar. Baginya, setiap tanaman memiliki energi, cerita, dan tujuan. Ia bisa merasakan denyut nadi bumi dan berkomunikasi dengan alam dalam bahasa yang tak bisa dipahami oleh orang kebanyakan. Pembawa acara merasa seolah ia sedang mendengarkan seorang pendongeng yang menceritakan kembali sejarah dunia dari sudut pandang yang paling murni. Wawancara yang direncanakan sebagai sesi tanya-jawab sederhana berubah menjadi sebuah pengalaman spiritual yang mendalam. Setiap jawaban dari Mbok Patmo Ani adalah sebuah ajakan untuk merenung, sebuah petunjuk untuk memahami bahwa ada lebih banyak hal di dunia ini daripada yang terlihat. Ia tidak hanya mengajar tentang ramuan, tetapi juga tentang pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam dan leluhur. Di desa itu, di bawah tatapan pohon-pohon yang sudah menua, mereka menemukan makna lain dari keberadaan. Tim produksi, yang semula datang dengan skenario dan daftar pertanyaan, kini hanya bisa pasrah. Mereka membiarkan kamera merekam setiap kata dan ekspresi, menyadari bahwa mereka sedang mengabadikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada konten biasa. Ini adalah sebuah pertemuan yang mengubah perspektif, sebuah pengingat bahwa di balik kesibukan modern, masih ada kearifan kuno yang menunggu untuk ditemukan. Wawancara ini adalah jembatan yang menghubungkan dua dunia, dunia rasionalitas modern dan dunia spiritual yang penuh misteri. Pada akhirnya, pembawa acara menyimpulkan wawancara ini sebagai perjalanan, bukan sekadar liputan biasa. Ia menyadari bahwa Mbok Patmo Ani adalah seorang penjaga waktu, seorang penjaga kebijaksanaan yang hidup. Melalui ceritanya, ia tidak hanya mewariskan resep herbal, melainkan juga menanamkan kembali rasa hormat terhadap alam dan kearifan nenek moyang. Kisahnya menjadi pengingat bahwa keajaiban sejati seringkali tersembunyi di tempat-tempat yang paling sederhana. Mbok Patmo Ani terdiam sejenak, mengizinkan kata-kata terakhirnya tentang Sunan Kalijogo meresap dalam keheningan. Mata batinnya seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata, melampaui tembok waktu yang memisahkan dunia nyata dari dunia spiritual. Ia bukan hanya pencerita, melainkan perantara yang menjembatani dua alam. Tim produksi, yang tadinya hanya ingin merekam fakta, kini merasakan getaran energi yang tak dapat mereka jelaskan, seolah ruangan itu dipenuhi oleh kehadiran tak terlihat.
Dengan suara yang lebih lirih, namun tetap berwibawa, Mbok Patmo Ani melanjutkan kisahnya. Pengetahuan ini, katanya sambil menunjuk ke arah hutan di luar, datang dari yang lebih tua dari kita. Ia kemudian mulai membedah misteri dunia spiritual yang selama ini hanya jadi dongeng di telinga masyarakat modern. Ia menjelaskan perbedaan mendasar antara jiwa manusia yang fana dan jin yang abadi, sebuah penjelasan yang bukan didasarkan pada teori, melainkan pada pengalaman pribadi. Para pewawancara saling berpandangan, bingung dan penasaran. Mereka telah mendengar kisah-kisah spiritual, tetapi tak pernah dari seseorang yang berbicara dengan keyakinan sedalam ini. Mbok Patmo Ani tidak hanya bercerita, ia bersaksi. Ia tidak hanya mengenali nama-nama makhluk gaib, tetapi juga sifat, asal-usul, dan interaksi mereka dengan alam semesta. Ini bukanlah monolog seorang mistikus, melainkan sebuah kuliah tentang kosmologi dari sudut pandang yang sangat berbeda. Puncak dari cerita ini adalah pengakuan Mbok Patmo Ani tentang pengalamannya yang paling mendebarkan, pertemuannya dengan makhluk-makhluk spiritual. Ia bercerita tentang roh ular yang melata di atas tanah, bukan sebagai hewan, melainkan sebagai penjaga sebuah tempat keramat. Kemudian, ia juga menyebutkan roh buaya yang ia temui di sebuah sungai, yang bukan hanya penjaga air, tetapi juga pembawa pesan dari alam gaib. Cerita-cerita ini disampaikan tanpa ada sedikit pun keraguan, seolah ia sedang menceritakan kenangan masa kecil yang paling nyata. Tim produksi, yang semula datang dengan persiapan teknis yang matang, kini hanya bisa pasrah. Mikrofon merekam suara Mbok Patmo Ani, tetapi tidak bisa menangkap esensi dari apa yang ia sampaikan. Kamera merekam ekspresi wajahnya, tetapi tidak bisa memotret dunia tak terlihat yang ia gambarkan. Mereka menyadari bahwa di hadapan wanita tua ini, sains dan logika modern seolah tak berdaya. Ia adalah sebuah anomali, sebuah jembatan hidup antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Wawancara itu berubah menjadi sebuah ritual, di mana pembawa acara dan timnya menjadi saksi dari sebuah kebenaran yang tidak bisa mereka verifikasi. Mereka merasakan getaran ketakutan dan kekaguman yang bercampur menjadi satu, menyadari betapa kecilnya pengetahuan mereka di hadapan kearifan yang diwariskan secara spiritual. Kisah-kisah Mbok Patmo Ani bukan lagi sekadar cerita, melainkan sebuah pengingat bahwa alam semesta jauh lebih luas dan lebih misterius dari yang pernah mereka bayangkan. Di akhir sesi ini, Mbok Patmo Ani membiarkan keheningan kembali mengambil alih. Ia telah membuka pintu rahasia yang selama ini ia jaga. Ia telah membagikan potongan-potongan dari dunia yang ia kenal, dunia di mana manusia dan roh hidup berdampingan. Tim produksi pun menyadari, mereka tidak hanya merekam cerita, melainkan telah menjadi bagian dari sebuah warisan yang kini mereka emban. Pertanyaan selanjutnya bukan lagi tentang apa yang ia ketahui, melainkan bagaimana mereka harus menyampaikan kebenaran yang begitu sulit dipercaya ini. Kisah Mbok Patmo Ani beralih dari dunia spiritual ke dunia yang lebih konkret, namun tak kalah misterius, tanaman obat. Seolah-olah mengakhiri pembicaraannya tentang roh, ia mengarahkan pandangannya keluar, ke arah rimbunnya dedaunan yang menari di terpa angin. Bagi orang awam, itu hanyalah semak belukar, namun bagi Mbok Patmo Ani, itu adalah rak-rak apotek alam yang tak terhingga, tempat setiap tanaman menyimpan rahasia kehidupan dan kematian. Dengan gerakan tangan yang lambat, ia mengambil sehelai godong awar-awar. Ia memegang daun itu seolah memegang sebuah permata langka, matanya memancarkan rasa hormat yang mendalam. Tanaman ini, bisiknya, adalah pelindung. Ia dapat memulihkan napas yang tercekat dan bahkan menetralkan racun yang mematikan. Ia menjelaskan cara mengolahnya dengan detail, sebuah resep yang bukan hanya berisi takaran, tetapi juga doa dan keyakinan, seolah-olah proses tersebut merupakan ritual suci. Tim produksi, yang masih terguncang dari cerita-cerita spiritual sebelumnya, mulai mencatat dengan penuh semangat. Mereka menyadari bahwa pengetahuan Mbok Patmo Ani adalah harta karun yang tidak ternilai. Ia melanjutkan dengan mendeskripsikan daun paci-paci, tanaman yang disebut-sebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Mbok Patmo Ani tidak hanya menyebutkan namanya, tetapi juga menceritakan kisahnya, di mana ia tumbuh subur dan kapan waktu terbaik untuk memetiknya. Setiap tanaman yang ia sebutkan memiliki narasi tersendiri. Godong keter digambarkan sebagai pahlawan yang mengobati penyakit-penyakit rumit, sementara serut menjadi penyelamat bagi mereka yang menderita masalah hati. Mbok Patmo Ani tidak hanya memberikan resep, tetapi juga sebuah filosofi. Baginya, penyakit bukan hanya tentang ketidakseimbangan fisik, tetapi juga tentang ketidakselarasan dengan alam semesta.
Pengobatan herbal ini adalah upaya untuk mengembalikan harmoni itu. Kemudian, ia memperkenalkan dua tanaman lainnya. Tapak liman, yang daunnya direbus untuk diminum, adalah obat mujarab untuk penyakit dalam, sebuah janji pemulihan dari dalam tubuh. Lalu, yang tak kalah penting, uyah-uyahan. Bijinya, yang direbus dan dimakan, menjadi harapan baru bagi penderita diabetes. Mbok Patmoani memaparkan semua ini bukan dengan nada seorang ahli, melainkan seperti seorang nenek yang memberikan nasihat penuh kasih kepada cucunya. Tim produksi tidak hanya merekam informasi medis, tetapi juga menyaksikan sebuah upacara spiritual. Mbok Patmoani mengajarkan bahwa setiap tanaman harus diperlakukan dengan hormat, dipetik dengan niat yang baik, dan diolah dengan hati. Ia memperlihatkan bahwa di balik setiap resep, ada sebuah kepercayaan mendalam pada kekuatan penyembuhan yang diberikan oleh alam. Ia adalah seorang alkemis, mengubah daun dan akar menjadi harapan. Pada akhir sesi ini, tim produksi merasa telah melintasi sebuah perpustakaan hidup. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka saksikan jauh lebih dalam daripada sekadar wawancara. Mereka tidak hanya belajar tentang obat herbal, tetapi juga tentang kearifan kuno yang terancam punah. Kisah Mbok Patmoani adalah sebuah pengingat dramatis bahwa di dalam kesederhanaan alam, tersembunyi keajaiban yang bisa menyembuhkan tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa yang lelah. Setelah sesi yang penuh dengan kearifan alam, suasana wawancara tiba-tiba berubah. Mbok Patmoani tersenyum tipis, senyum yang mengandung rahasia dan sedikit rasa geli. Ia mengisyaratkan bahwa ada satu lagi kisah yang tak kalah menarik, sebuah cerita yang menyingkap batas tipis antara keajaiban dan tipu daya. Cerita itu bermula dari sebuah benda kecil, sebuah serpihan bambu yang disebut bulu perindu. Pembawa acara, yang sejak awal sudah merasakan atmosfer mistis, merasa penasaran sekaligus waspada. Ia pernah mendengar nama itu, bulu perindu, jimat yang konon memiliki daya pikat dan pengasihan luar biasa. Namun, ia juga tahu bahwa di dunia modern, benda-benda seperti itu seringkali hanyalah objek penipuan. Mbok Patmoani, seolah membaca pikiran pembawa acara, mengambil sebuah bulu kecil dari sebuah kotak tua dan meletakkannya di atas piring. Suasana hening menyelimuti ruangan. Kamera menyorot tajam ke arah bulu kecil itu. Mbok Patmoani menuangkan sedikit air ke atas piring, dan dalam beberapa detik, pemandangan yang tak terduga pun terjadi. Bulu perindu itu mulai bergerak-gerak dengan sendirinya, seolah hidup dan menari di atas genangan air. Gerakannya halus, seperti desakan dari kekuatan tak terlihat, menciptakan drama kecil yang mendebarkan di depan mata tim produksi. Pemandangan ini memicu perdebatan batin di antara mereka. Apakah ini keajaiban yang nyata, bukti dari kekuatan mistis yang selama ini mereka dengar? Atau, seperti yang diisyaratkan oleh pembawa acara, ini hanyalah trik sederhana? Pembawa acara, yang mencoba tetap rasional, mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada penjelasan logis. Ia menyebut bahwa fenomena ini bisa saja disebabkan oleh sifat fisik bulu yang bereaksi terhadap air. Mbok Patmoani, dengan senyum bijaksana, tidak membantah. Ia membiarkan pembawa acara memberikan teorinya. Wanita tua itu tidak memaksakan keyakinan. Sebaliknya, ia justru mendorong pembawa acara untuk mencari penjelasan logis, menyiratkan bahwa di balik keajaiban, seringkali ada trik yang digunakan untuk membingungkan orang. Ini adalah momen yang dramatis, di mana Mbok Patmoani tidak hanya menunjukkan sebuah fenomena, tetapi juga memberikan sebuah pelajaran, jangan mudah percaya tanpa bertanya. Sesi itu menjadi pengingat yang kuat bagi tim produksi. Mereka datang untuk mencari keajaiban, dan Mbok Patmoani memberikannya, tetapi juga dengan peringatan. Dia mengajarkan bahwa di balik pesona dan keanehan, seseorang harus selalu menggunakan akal sehatnya. Ini adalah dualisme yang menarik dari seorang wanita yang begitu mendalam dalam dunia spiritual namun tetap membumi dalam ajarannya. Di akhir bab ini, pembawa acara merasa lebih tercerahkan. Ia tidak hanya mendapatkan cerita tentang jimat, tetapi juga sebuah pelajaran berharga tentang skeptisisme dan kebijaksanaan. Mbok Patmoani sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah seorang guru yang hebat, tidak hanya tentang herbal atau roh, tetapi juga tentang bagaimana cara memandang dunia yang penuh dengan misteri dan tipu daya. Wawancara ini telah menjadi sebuah labirin, dan setiap bab membawanya ke dalam pemahaman yang lebih mendalam. Setelah kehebohan seputar bulu perindu mereda, keheningan kembali menyelimuti wawancara. Namun, kali ini keheningan itu berbeda. Tidak ada lagi rasa penasaran yang tergesa-gesa, hanya ada kekaguman yang mendalam. Pembawa acara,
yang kini memandang Mbok Patmo Ani bukan lagi sebagai narasumber, melainkan sebagai seorang guru spiritual, merasakan tanggung jawab besar. Ia menyadari bahwa ia sedang duduk di hadapan seorang saksi hidup dari sebuah kearifan yang perlahan hilang. Mbok Patmo Ani, seolah merasakan perubahan energi itu, mulai memaparkan kembali kekayaan batinnya. Ia tidak lagi berbicara tentang resep atau jimat, melainkan tentang kemampuan spiritualnya yang dianggap luar biasa. Ia menyebutkan bahwa semua yang ia sampaikan, mulai dari asal-usul pengetahuannya dari Sunan Kalijogo hingga pertemuannya dengan roh-roh, bukanlah hal yang ia pelajari, melainkan anugerah yang ia emban sejak lahir. Ini adalah sebuah pengakuan yang dramatis, memposisikannya sebagai sosok yang istimewa. Mata Mbok Patmo Ani menyorot tajam, seolah ia bisa melihat menembus lapisan-lapisan realitas. Ia tidak berbicara dengan sombong, melainkan dengan kerendahan hati seorang pelayan alam. Ia menjelaskan bahwa kemampuannya bukanlah untuk pamer atau mencari pujian, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Ia adalah penjaga jembatan antara dunia manusia dan dunia gaib, memastikan bahwa pengetahuan kuno tidak sepenuhnya lenyap di telan zaman. Pembawa acara dan timnya terhanyut dalam pengakuan ini. Mereka menyadari bahwa tujuan mereka merekam video ini telah berubah drastis. Awalnya mereka ingin membuat dokumenter tentang pengobatan tradisional, tetapi kini mereka mengabadikan sebuah biografi spiritual. Mereka tidak hanya merekam kata-kata, tetapi juga esensi dari jiwa yang hidup dalam harmoni total dengan alam semesta. Ini adalah sebuah rekaman sejarah, sebuah kesaksian yang akan menjadi warisan bagi generasi mendatang. Sesi ini menjadi pengingat yang menyentuh hati bagi semua yang hadir. Mbok Patmo Ani adalah bukti nyata bahwa kearifan tidak selalu datang dari buku, tetapi juga dari pengalaman dan takdir. Ia adalah seorang pendongeng, seorang tabib, seorang spiritualis, dan seorang filsuf dalam satu wujud. Ia telah mengajarkan mereka bahwa kemampuan yang paling kuat bukanlah yang bisa dilihat, melainkan yang bisa dirasakan oleh hati. Di tengah percakapan itu, pembawa acara menemukan dirinya mengucapkan kalimat yang ia sendiri tidak duga. Ia menyebutkan bahwa perjalanannya bersama Mbok Patmo Ani adalah sebuah perjalanan yang tak terlupakan. Ia tidak hanya memberikan sebuah wawancara, tetapi telah menjadi bagian dari sebuah proses spiritual, sebuah pengalaman yang mengubah cara pandangnya tentang dunia. Pada akhirnya, bab ini ditutup dengan kesadaran kolektif. Mereka menyadari bahwa di balik kesederhanaan seorang wanita tua di desa terpencil, tersembunyi sebuah kekuatan besar. Mbok Patmo Ani adalah simbol hidup dari pengetahuan yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari hati ke hati, sebuah warisan yang kini mereka emban untuk disampaikan kepada dunia. Setelah pengakuan Mbok Patmo Ani, keheningan terasa lebih berat, dipenuhi oleh makna yang mendalam. Pembawa acara tidak lagi melihatnya hanya sebagai narasumber, melainkan sebagai sebuah buku hidup yang penuh hikayat. Ia menyadari bahwa misi mereka tidak berhenti pada merekam, melainkan berlanjut ke tahap yang jauh lebih penting, menyampaikan semua ini. Mereka harus menemukan cara untuk merangkai cerita-cerita tentang tanaman obat, makhluk spiritual, dan filosofi hidup menjadi satu kesatuan yang dapat dipahami oleh dunia luar. Perjalanan ini adalah sebuah proses yang mengubah mereka. Tim produksi yang awalnya hanya berorientasi pada teknis, kini mulai berpikir layaknya seorang pembuat sejarah. Mereka harus menjadi jembatan, penghubung antara kearifan kuno dan pengetahuan modern. Tantangan terbesar mereka adalah bagaimana menyajikan kisah yang begitu luar biasa ini tanpa kehilangan keasliannya, tanpa membuatnya terdengar seperti fantasi belaka. Mereka harus bisa meyakinkan penonton bahwa di balik setiap kata Mbok Patmo Ani, tersembunyi sebuah kebenaran yang nyata. Wawancara ini adalah sebuah pelajaran tentang tanggung jawab. Mbok Patmo Ani telah mempercayakan kisah hidupnya, sebuah warisan yang berharga, kepada mereka. Ia telah membuka pintu rahasia yang ia jaga sepanjang hidupnya, dan kini, tugas mereka adalah untuk memastikan bahwa pintu itu tidak tertutup kembali. Beban ini terasa begitu berat, namun juga begitu mulia. Mereka menyadari bahwa mereka adalah penjaga warisan yang kini beralih tangan, dari seorang wanita tua di desa terpencil ke dunia digital. Pembawa acara mengakhiri wawancara dengan sebuah ucapan terima kasih yang tulus, yang lebih dari sekadar formalitas. Itu adalah ungkapan rasa hormat dan kekaguman yang mendalam. Ia berjanji akan menyampaikan setiap cerita, setiap ajaran, dan setiap pelajaran yang ia dapatkan dari Mbok Patmo Ani. Itu adalah sebuah janji yang dibuat bukan di hadapan kamera, melainkan di hadapan hati nurani, sebuah komitmen untuk menjaga sebuah warisan agar tidak lenyap di telan waktu.
Saat tim produksi membereskan peralatan mereka, mereka menatap Mbok Patmoani untuk terakhir kalinya. Di wajahnya, tidak ada kesedihan atau keraguan, hanya ada ketenangan. Ia telah menyelesaikan tugasnya, berbagi apa yang ia ketahui. Ia percaya bahwa takdir akan membimbing kisah-kisahnya menemukan pendengar yang tepat. Wawancara ini telah menjadi bagian dari sejarah pribadinya, dan kini, ia kembali menjadi bagian dari heningnya desa, menunggu cerita-ceritanya berlayar ke dunia yang luas. Mereka meninggalkan desa itu dengan hati yang penuh. Mereka tidak hanya membawa pulang rekaman video, tetapi juga sebuah pemahaman yang mendalam tentang makna kehidupan, spiritualitas, dan hubungan manusia dengan alam. Pengalaman bersama Mbok Patmoani telah mengubah mereka, memengaruhi cara mereka memandang dunia, dan memberikan tujuan baru pada pekerjaan mereka. Bab ini menjadi penutup dari pertemuan yang luar biasa ini. Kisah Mbok Patmoani telah disampaikan, dan kini, giliran tim produksi untuk melanjutkan perjalanan. Mereka harus merangkai kepingan-kepingan cerita itu menjadi sebuah narasi yang kuat, yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi. Sebuah warisan telah diserahkan, dan kini, babak baru telah dimulai, babak penyampaian dan pelestarian.